Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Halaman 75, poin ke 190. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asma'u tufarraqu anil ism. Asma itu, nama itu adalah pecahan dari nama. Dari satu nama lalu dipecah-pecah menjadi beberapa nama-nama. Umpamanya ini kepala, di atas pundak ini, di atas leher ini namanya kepala. Di kepala itu ada apa? Ada mata, ada hidung, ada pipi, ada bibir, ada dagu, ada telinga, ada rambut, ada banyak sekali. Itu semuanya kita sebut kepala. Itu. Kemudian wal ismu, dan nama itu tufarraqu anil makna, ada pecahan dari makna. Artinya setiap nama itu mengandung makna. Nah, sehingga banyak sekali orang menyebut nama. Bisa saja namanya tahu, maknanya nggak tahu. Istilah asma muncul pertama kali dalam firman Tuhan, memberitahukan kita bahwa Nabi Adam diajari nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a. Nabi diajari tentang nama-nama. Ini namanya kacamata, ini namanya HP, ini namanya mikrofon. Apa seperti itu maksudnya? Rumput ini namanya teki, rumput ini namanya tembaga, rumput ini namanya tembelekan, rumput ini namanya apa? Saya nyebut nama rumput aja 10 nggak bisa. Sedangkan Nabi Adam kullaha, semua nama. Jadi pinter nggak? Pak Afkar punya mobil. Sudah lama kan? Disetir sendiri kan? Sering ke bengkel kan? Bisa nggak menyebutkan semua spare part yang ada di mobil namanya? Tahu nggak? Ya, kita kupas maksudnya nama itu seperti apa. Kalau orang itu kenal, tahu, mengerti spare part mobil dari mulai skrup, baut, segala macam sampai relay segala macam. Dalam relay juga ada diode, ada apa namanya, ada kabel, ada jack,
ada segala macam, Bro. Semua dalam karburator juga ada, jigler ada ini, ada ini. Itu pasti insinyur, ahli mesin, paham nggak? Jadi Nabi Adam pinter nggak? Kullaha, semuanya. Itulah makanya saya lebih meyakini Nabi Adam itu bukan sebagai manusia pertama, tapi sebagai manusia yang pertama kali paling pintar di alam dunia. Jadi intelektual yang pertama kali adalah Nabi Adam. Dan tunduknya malaikat mau bersujud kepada Adam karena malaikat menyaksikan pinternya Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Lalu nama-nama yang diperkenalkan kepada Nabi Adam itu diperlihatkan kepada para malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula. Hai malaikat, coba ceritakan, jelaskan, ini apa, ini apa, ini apa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak tahu. Fasajadu, baru malaikat bersujud. Malaikat bersujud yang tadinya menyangkal untuk apa bikin Nabi Adam. Setelah ternyata Nabi Adam pintar, baru mereka mengakui ternyata Nabi Adam hebat, pintar pisan becake. Fasajadu, itu kan pasnya seperti itu. Mungkin saja saya suatu ketika kedatangan seorang tamu, saya menduga dia orang bodoh, ya. Saya mungkin kurang hormat. Dari mana, Pak? Dari ujung Gebang katanya. Mas, silakan. Dia duduk. Ada aqua, gelas, mangga minum. Setelah kita ngomong, bicara fisika partikel, bicara kosmologi, bicara psikologi, ternyata dia seorang rektor. Saya pun tergopoh-gopoh manggil istri saya, mah bikin kopi yang bagus, yang enak. Ngerti nggak? Iya dong. Lalu saya berikan bantal untuk sandaran kesananya. Ini orang pintar. Jadi memang dari dulu bahwa martabat seseorang, penghormatan seseorang itu berdasarkan keilmuan itu sejak dulu sekali. Orang pintar itu di mana-mana dihormati. Maka goblok masalah siapa? Jadi yang dimaksudkan dengan wa 'allama Adam al-asma itu bukan sekedar Nabi Adam diajarin mengenal nama-nama, tidak. Nama itu adalah secara ilmu terminologi adalah suatu istilah, suatu nama. Untuk apa? Dari sisi terminologi, setiap benda, setiap makna, setiap konsep, setiap pemahaman itu harus diberi nama terma yang baku. Kalau tidak akan terjadi kekacauan ilmu pengetahuan. Kalau begini namanya percaya. Kalau begini namanya yakin. Kalau ini namanya beriman. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Kalau begini namanya melihat.
Kalau ini namanya mengamati, ini namanya memantau. Nggak sama. Melihat dengan memantau tidak sama. Memantau dengan mengamati berbeda. Semuanya. Itu semuanya diperlukan pembakuan. Kalau tidak, ya pikiran kita menjadi kacau. Ya, awas. Tidak semua orang yang tahu apa namanya, belum tentu dia tahu makna. Sekedar nama. Anak kecil. Nanya, Pak, Bapak Sudirman itu siapa? Itu jenderal Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Ya udah, dia bisa menangkap gak siapa jenderal Sudirman? Dia jenderal. Udah. Apa perjuangannya dia nggak tahu. Apa jasanya dia nggak tahu. Sekedar nama. Anak saya nanya, Bah ini apa? Spark plug atau busi ya. Ini busi yang oh ya udah. Wah, tolong ambilin busi di meja. Diambil busi itu. Dia sudah kenal nama belum? Sudah. Maknanya kenal belum? Tentu. Ternyata busi itu hilang. Saya nanya, mana busi tadi? Dibikin bandul pancing. Kan ada bengkoknya gitu. Jadi sama kendor buat bandul pancing. Berarti dia kenal namanya spark plug atau busi. Tapi maknanya enggak. Bahwa busi itu adalah alat yang dipasang di bagian pembakaran, karena itu melalui sistem elektronik akan memercikan api membakar, bukan untuk bandul pancing. Iya. Dalam pikiran lelaki tahu ini perempuan, ini laki-laki, tapi ngerti gak maknanya perempuan? Nggak paham. Ketika dia menghinakan perempuan, menistakan perempuan, perempuan diakui sebagai binatang bukan manusia, diperlakukan dengan segala kekejaman. Orang tua mati bersanya separuh. Perempuan tidak boleh keluar rumah, naik mobil nggak boleh, jadi bupati nggak boleh. Dulu saya kan pernah berantem sama Kiai Indramayu, gara-gara mereka mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, perempuan tidak boleh jadi bupati, haram hukumnya. Perempuan tidak boleh menduduki jabatan publik. Berarti paham gak dengan perempuan tuh? Ya nggak paham. Itu persoalannya. Jadi ini poin yang sebelum ini saya bangun lagi. Al-asma tufarraqu anil ism wal ismu yufarraqu anil makna. Jadi nah kemudian secara terminologi kadang-kadang satu istilah yang sudah dibakukan dalam satu disiplin ilmu terjadi perebutan istilah. Ilmu yang lain juga menggunakan istilah yang sama. Nah, dari situ kita harus mewaspadai, ini maknanya berbeda. Hakikat dalam ilmu nahwu artinya makna yang sesungguhnya, bukan makna majaz.
duduk itu hakikatnya, makna yang hakikat adalah hakiki adalah ketika bokong kita nempel di kursi. Saya duduk di kursi, bokong saya nempel di kursi. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, itu bukan berarti bokongnya Belanda nempel di Indonesia, tapi maknanya paham. Oke. Ketika seorang pengacara minta cerita dari awal bagaimana perkara ini, dalam rangka dia ingin mengetahui duduk perkara, bukan bokong perkara. Nah, itu makna dari suatu istilah sendiri juga masih perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi disiplin ilmu yang lain. Dalam ilmu tauhid namanya al-haq, dan hakikah itu adalah Tuhan. Qala al-haqqu, al-haq itu kebenaran, itu siapa? Ya Tuhan. Anggota manusia. Ya itulah berebut istilah. Nah makanya kita seringkali dalam kajian-kajian keagamaan, istilah haram dalam ilmu tajwid itu artinya tidak boleh, bukan berdosa. Yang haram dibaca panjang, mad itu harus satu ketukan mad. Ada mad tobi, ada mad kokosan ya, nah. Iya, wayahrumu itu artinya tidak boleh, bukan haram. Kesimpulannya apa? Kalau kamu baca Quran nggak pakai tajwid, panjang pendeknya salah, dosa. Masa orang baca Quran salah dosa? Jadi nggak usah baca lagi gitu. Terusin baca. Nanti lama-lama juga bener kok. Gimana sih? Tahu anggar nggak usah baca lagi. Terjadi begitu nggak? Begitu rupanya. Baca Quran dosa kan kalau tidak benar tajwidnya. Jadi nggak usah baca lagi. Dalam proses belajar, ya dia banyak salah baca, terus dosa gitu. Cerdas tertampak sudah. Ya itu persoalannya, kita tidak memahami terma-terma itu, tidak paham. Iya. Bahkan sampai haram itu sendiri, artinya saya katakan bahwa haram itu bukan tidak boleh. Al-haram, al-hurma itu sudah diadopsi bahasa Indonesia menjadi penghormatan. Makanya dengan hormat, bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Taufik, ya, Bupati Indramayu yang saya hormati, bahwa kan dengan hormat, bikulli ihtiram, itu namanya itu hormat. Haram itu hormat. Masjidil Haram itu bukan masjid tidak boleh, tapi masjid terhormat, terbit yang mulia. Seorang kiai kita panggil al-muhtaram. Al-muhtaram itu hormat. Jadinya yang terhormat, bukan kiai tidak boleh. Sejak kapan haram tidak boleh? Nah itu kan dalam terminologi kita punya kajian-kajian yang lebih mendetail lagi, asal usulnya bagaimana, akar katanya bagaimana, muncul istilah tahun berapa, yang mencetuskan siapa. Itu bukan sedikit, ini ilmu pengetahuan. Tanpa begitu, tanpa terminologi, ilmu tidak punya password, nggak bisa membuka. Dan terminologi masih jarang dipelajari orang di Indonesia loh.
Itu makanya banyak bertengkar, salah paham. Nah, itulah makna daripada poin ke 190 seperti itu. Jadi jangan malu kalau belum nggak paham, nanya dong. Ini namanya apa? Ini speed ballpoint. Gunanya untuk apa? Nanya dong. Iya kan? Jangan namanya saja. Gunanya untuk apa? Ya semua nama-nama obat juga sama. Ini obat apa? Nah, gunanya apa? Kalau nggak ngerti nanya. Gitu. Itulah makanya tolong jangan menyembunyikan kebodohanmu karena takut bertanya, malu bertanya, takut ketangguhan gobloknya, akhirnya tidak bertanya. Itu sama dengan mengabadikan kebodohan. Orang menunjukkan kebodohannya dengan bertanya bagaimana Pak Kiai hukumnya ngantongin HP. Di dalam HP ini ada rekaman Al-Quran 30 juz. Bagaimana hukumnya ngantongin HP sambil berak? Ini kan pertanyaan kebodohan. Tidak bisa berinteraksi dengan teknologi. Ngantongi HP aja mesti tanya hukumnya bagaimana. Nah, untuk itu saya tidak menjawab, tapi sebalik saya tanya lagi. Kalau ada orang hafal Quran, boleh nggak berak? Atau kepalanya dicopot dulu gitu? Itu kan terinstal. Iya. Kalau ini memorinya elektronik, kalau ini bio memori. Sama. Lebih kuat juga ini daripada ini. Percaya nggak? Kalau HP mah mau buka yang lain harus di close dulu, baru new tab kan gitu. Kalau otak nggak pernah di close, semuanya dari mulai saya kecil ya, yang suka mencuri mangganya orang sampai sekarang saya masih ingat semua kok. Terbuka semuanya itu. Jadi hebat mana HP dengan otak? Ya berbeda otak dong. Itu kira-kira gitu. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus